Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 102 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari surat An-Nisa ayat 102 ini adalah sebagai berikut. Artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka sedang sholat besertamu sujud dan telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat. Lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap-siagalah kamu, sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir tersebut. Surat An-Nisa ayat 102. Terkait dengan ayat 102 dari surat An-Nisa ini, maka akan dapat kita ketahui bahwa salat khauf memiliki banyak cara tergantung pada posisi musuh dan bilangan rakaat salat itu sendiri. Karena musuh terkadang berada di arah kiblat dan terkadang berada di arah selain dari arah kiblat. Dan salat terkadang rubaiyah, artinya 4 rakaat. Seperti sholat zuhur, asar, isya. Tapi terkadang sholat siyah artinya 3 rakaat seperti sholat maghrib. Dan terkadang 2 rakaat seperti sholat subuh. Dan sholat safar. Kadang-kadang mereka melaksanakannya secara berjamaah. Terkadang perang benar-benar sengit sehingga mereka tidak mampu melaksanakan sholat secara berjamaah. Melainkan mereka melaksanakan salat sendiri-sendiri, baik sambil menghadap kiblat maupun tidak, dan baik sambil berjalan kaki maupun sambil berkendaraan. Mereka juga boleh melaksanakan salat sambil berjalan kaki ketika kondisinya demikian, sambil memukul bertubi-tubi di tengah pelaksanaan salat. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa mereka boleh melaksanakan sholat 1 rakaat ketika kondisinya demikian. Lantaran hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang lalu disebutkan. Itulah pendapat yang telah dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Al-Munziri rahimahullah di dalam kitab Al-Hawashi berkata, itulah pendapat yang dikemukakan oleh Atha, Jabir, Al-Hasan, Mujahid, Al-Hakam, Qatadah, dan Hamad rahimahullah. Dan itulah yang dianut oleh Tawus dan Ad-Daha rahimahullah. Abu Hashim Al-Adi rahimahullah telah meriwayatkan dari Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah bahwasanya dia berpendapat mengqasar salat subuh menjadi 1 rakaat di dalam salat khauf. Dan itulah pendapat yang dianut oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Ishaq bin Rawahi rahimahullah berkata, adapun ketika pedang berhadapan dengan pedang, maka kamu cukup melaksanakan sholat 1 rakaat yang padanya kamu cukup memberi isyarat pada ruku dan sujud. Namun jika kamu tidak mampu melakukannya, maka cukup dengan 1 kali sujud. Karena sholat itu adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Ulama lain berkata,
kamu cukup melakukan 1 kali takbir. Bisa jadi yang dimaksudkan adalah 1 rakaat. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan para pengikutnya rahimahullah. Akan tetapi para ulama yang meriwayatkan pendapat itu meriwayatkan juga sesuai zahirnya dalam hal keabsahan sholat dengan 1 kali takbir. Sebagaimana mazhab Ishaq bin Rawahih rahimahullah. Dan itulah pendapat yang dianut oleh Al-Amir Abdul Wahab bin Bakti Al-Maki rahimahullah. Bahkan dia berkata, jika seseorang tidak mampu melaksanakan sholat dengan 1 kali takbir, maka janganlah dia meninggalkan sholat di dalam hatinya. Maksudnya adalah dengan niat. Itu diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur rahimahullah di dalam kitab sunannya dari Ismail bin Ayas, dari Su'aib bin Dinar, dari Al-Amir Abdul Wahab bin Bakti rahimahullah. Di antara para ulama ada yang membolehkan menunda pelaksanaan sholat lantaran uzur perang dan menghadapi musuh. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunda pelaksanaan sholat zuhur dan asar pada perang Ahzab atau Khandak. Lalu melaksanakannya setelah matahari tenggelam. Lalu setelahnya beliau melaksanakan sholat maghrib, kemudian sholat isya. Sebagaimana beliau juga bersabda, yaitu pada saat perang Bani Quraizah, ketika beliau menyiapkan pasukan untuk menyerang mereka. Artinya, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian melaksanakan sholat asar kecuali di tempat Bani Quraizah. Lalu waktu sholat asar itu pun masuk ketika mereka masih dalam perjalanan. Maka di antara mereka ada yang berkata, sesungguhnya yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dari kita adalah agar kita lebih mempercepat perjalanan. Dan beliau tidak bermaksud agar kita menunda pelaksanaan sholat di luar waktunya. Maka mereka pun melaksanakan sholat asar itu pada waktunya di tengah perjalanan. Sedangkan sebagian yang lain dari mereka menunda pelaksanaan sholat asar dan melaksanakannya di Bani Quraizah setelah matahari tenggelam. Namun Rasulullah SAW tidak mencela satupun dari kedua kelompok itu. Di sini telah dibahas tentang peristiwa itu di dalam kitab Asy-Syirah, dan telah dijelaskan bahwa para sahabat yang melaksanakan sholat asar pada waktunya lebih dekat kepada kebenaran dalam hal tersebut. Meskipun kita katakan bahwa sebagian sahabat yang lain mendapatkan uzur ketika menunda pelaksanaan sholat tersebut. Hujah yang ada di sini adalah berkaitan dengan uzur mereka dalam menunda sholat lantaran berjihad dan bersegera mengepung musuh-musuh yang melanggar perjanjian dari kelompok orang-orang Yahudi terlaknat. Adapun jumhur ulama, mereka berkata, itu semua telah dinasah hukumnya dengan pensyariatan sholat khauf. Karena ketika itu sholat khauf belum disyariatkan. Ketika sholat khauf itu disyariatkan, penundaan sholat pun dinasahkan karenanya. Namun perkara yang sangat mengherankan adalah bahwa Imam Al-Muzani, Abu Yusuf Al-Qadi, dan Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah berpendapat bahwa hukum sholat khauf dinasah dengan penundaan sholat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat pada saat perang Khandak. Pendapat itu sangat aneh sekali, karena hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat khauf telah diriwayatkan setelah perang Khandak. Jadi firman Allah yang artinya, dan bila kamu berada di tengah-tengah mereka, maksudnya sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, dan seterusnya, yaitu ayat 102 surat An-Nisa. Di sini maksudnya adalah, bila kamu melaksanakan sholat bersama mereka sebagai imam dalam sholat khauf, dan kondisi ini bukan seperti kondisi yang pertama. Karena kondisi yang pertama itu adalah mengqashar sholat menjadi 1 rakaat, seperti yang ditunjukkan oleh hadis tersebut.
sendiri-sendiri, baik dalam berjalan kaki maupun sambil berkendaraan, baik sambil menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan kondisi berjamaah dan bermakmum dengan satu imam. Betapa baik yang dilakukan oleh para ulama yang berpendapat bahwa sholat berjamaah adalah wajib ketika mereka menjadikan ayat mulia tersebut sebagai dalil. Di mana banyak gerakan sholat yang ditolerir untuk tujuan berjamaah di dalam sholat khauf. Seandainya sholat berjamaah itu tidak wajib, maka pastilah hal tersebut tidak diperkenankan. Adapun orang-orang yang menjadikan ayat itu sebagai dalil yang menunjukkan bahwa sholat khauf itu dinasah hukumnya setelah sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 102 ini, yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu dan seterusnya, sehingga sepeninggal dari beliau tata cara tersebut tidak lagi digunakan, maka itu adalah istidlal yang lemah. Pendapat itu sama seperti pendapat orang-orang yang menolak membayar zakat, yang berhujjah dengan firman Allah Ta'ala, yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu akan menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Ini adalah surat At-Taubah ayat 103. Di sini maksudnya mereka yang berargumentasi dengan berhujjah dengan ayat atau ayat 103 dari surat At-Taubah ini adalah mereka berkata, kami tidak akan membayar zakat kami setelah sepeninggal dari Nabi SAW kepada seorang pun, melainkan kami akan membayar zakat kami dengan tangan-tangan kami sendiri kepada orang yang kami anggap layak. Dan kami tidak akan membayarkan zakat kami kecuali kepada orang-orang yang salatnya, yakni doanya, bisa menjadi ketentraman bagi kami. Meski demikian, para sahabat radhiyallahu anhum membantah mereka dan menolak istidlal yang mereka lakukan, dan tetap memaksa mereka untuk menunaikan zakat, bahkan memerangi orang-orang yang menolak membayarkannya di antara mereka. Pertama kali, mari kita sebutkan sebab turunnya ayat yang mulia itu sebelum kita menyebutkan tata cara pelaksanaannya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Ayyash Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Usfan. Lalu orang-orang musyrikin menghadang kami dan mereka dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika dia masih musyrik. Ketika itu mereka berada di antara kami dan antara kiblat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur bersama kami. Mereka, orang-orang musyrik itu berkata, sungguh mereka sedang berada dalam satu kondisi yang menguntungkan kita seandainya kita dapat menyerang mereka secara mendadak. Mereka kembali berkata, sesaat lagi mereka akan didatangi suatu salat yang lebih mereka cintai daripada anak-anak dan diri mereka sendiri. Dia, Abu Ayyash, berkata, lalu turunlah Jibril alaihissalam dengan membawa ayat-ayat tersebut di antara salat zuhur dan asar. Yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, dan seterusnya. Ini adalah ayat 102 dari surat An-Nisa yang sedang kita bahas ini. Maka dia Abu Ayyash berkata, lalu tibalah waktu salat, maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka agar menyandang senjata. Dia, Abu Ayyash, kembali berkata, lalu kami pun berbaris di belakang beliau 2 barisan. Dia, Abu Ayyash, berkata, lalu beliau ruku dan kami semua ikut ruku. Lalu beliau bangun dari ruku dan kami semua ikut bangun dari ruku. Lalu Nabi SAW sujud bersama barisan yang persis di belakangnya. Sedangkan barisan yang di belakangnya, di belakang sekali, itu tetap berdiri untuk menjaga mereka. Ketika mereka, barisan yang tadi sujud bersama beliau, telah sujud dan bangun, barisan yang di belakang duduk
dan sujud di tempat mereka itu sendiri. Lalu mereka maju ke barisan yang pertama. Dan barisan yang pertama mundur menempati barisan yang di belakangnya. Lalu beliau ruku dan kami semua ikut ruku. Lalu beliau bangun dari ruku dan kami semua ikut bangun dari ruku. Lalu Nabi SAW sujud bersama barisan yang persis di belakangnya. Sedangkan barisan yang di belakang sekali, maksudnya di belakang dari itu tetap berdiri menjaga mereka. Ketika mereka telah duduk, barisan yang di belakang segera duduk dan sujud. Selanjutnya beliau pun mengucapkan salam bersama mereka. Lalu beliau beranjak pergi. Dia Abu Ayyash kembali berkata, Rasulullah SAW melaksanakan sholat khauf itu 2 kali. Sekali di Usfan dan sekali lagi di tanahnya Bani Sulaim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai rahimahullah. Dan isnadnya sahih. Dan hadis tersebut juga memiliki banyak syahid atau penguat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi SAW berdiri dan orang-orang para sahabat ikut berdiri bersama beliau. Lalu beliau takbir dan mereka pun ikut bertakbir bersama Nabi. Lalu beliau ruku dan sebagian mereka ikut ruku bersama beliau. Lalu beliau pun sujud dan mereka pun ikut sujud bersama beliau. Lalu beliau bangun untuk rakaat kedua. Maka orang-orang yang tadi sujud bersama Nabi SAW ikut bangun dan menjaga saudara mereka yang belum ruku dan sujud. Lalu datanglah kelompok lain yang belum ruku dan sujud itu. Lalu mereka pun ruku dan sujud bersama Nabi. Semua orang ketika itu berada di dalam sholat. Akan tetapi sebagian mereka menjaga sebagian yang lain. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Sulaim bin Qais al-Yashkuru dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi SAW pernah memerangi Muharib bin Kasyafah. Lalu datang seseorang dari mereka yang biasa dipanggil Khurats bin Al-Harits dengan cara menyelinap. Sampai dia berdiri di hadapan Rasulullah SAW dengan membawa sebilah pedang. Lalu dia berkata, siapa yang dapat menghalangimu dariku? Nabi SAW menjawab, Allah. Maka jatuhlah pedang tersebut dari tangannya. Lalu Rasulullah SAW pun mengambilnya seraya bersabda, sekarang siapa yang dapat menghalangimu dariku? Dia Khurats menjawab, ambillah nyawaku ini dengan sebaik-baiknya. Beliau bersabda, apakah kamu mau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Dia Khurats pun menjawab, tidak mau. Akan tetapi aku mau membuat perjanjian denganmu bahwa aku tidak akan memerangimu dan tidak akan ikut bersama sekelompok kaum yang akan memerangimu. Maka beliau pun melepaskannya. Lalu dia, Khurats, mendatangi kaumnya dan berkata, aku datang kepada kalian dari sisi orang yang paling baik. Ketika datang waktu sholat, Rasulullah SAW melaksanakan sholat khauf. Ketika itu orang-orang para sahabat menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menghadapi musuh dan satu kelompok lain ikut melaksanakan sholat bersama Nabi SAW. Lalu beliau pun melaksanakan sholat 2 rakaat bersama kelompok baris yang berbaris bersamanya. Lalu mereka berpencar dan menempati posisi kelompok yang tadi menghadap musuh. Selanjutnya orang yang tadi menghadap musuh segera mengatur posisi lalu ikut melaksanakan sholat 2 rakaat bersama Nabi SAW. Sehingga Rasulullah SAW melaksanakan sholat 4 rakaat. Sedangkan orang-orang yang bersama beliau melaksanakan sholat hanya 2 rakaat. 2 rakaat. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah dari jalan tersebut. Adapun Ibnu Abi Hatim rahimahullah yang meriwayatkan dari Yazid Al-Fakir, dia berkata,
Aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ketika sholat 2 rakaat di saat safar. Apakah keduanya itu merupakan qashar? Dia, Jabir menjawab, sholat 2 rakaat di saat safar adalah sempurna. Sesungguhnya mengqashar salat hanyalah 1 rakaat di saat perang. Ketika kami bersama Rasulullah SAW di dalam suatu peperangan, tiba-tiba iqamah sholat dikumandangkan. Maka Nabi SAW berdiri dan sekelompok orang berbaris bersama beliau. Sedangkan kelompok yang lain tetap menghadap ke arah musuh. Lalu beliau pun melaksanakan sholat bersama mereka 1 rakaat dan sujud bersama mereka 2 kali sujud. Lalu orang-orang yang tadinya selesai sholat 1 rakaat beranjak pergi menuju orang-orang yang menghadapi musuh dan menempati tempat dan posisi mereka ke arah itu. Sedangkan orang-orang yang tadi menghadapi musuh segera berdiri di belakang Nabi SAW. Lalu beliau pun melaksanakan sholat bersama mereka 1 rakaat dan sujud bersama mereka 2 kali sujud. Selanjutnya Nabi SAW duduk lalu mengucapkan salam. Dan orang-orang yang di belakang beliau pun mengucapkan salam. Serta orang-orang yang sedang menghadapi musuhnya pun mengucapkan salam. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan sholat 2 rakaat. Sedangkan orang-orang yang bersama beliau melaksanakan sholat 1 rakaat, 1 rakaat. Lalu dia, Jabir, membacakan firman Allah, yaitu ayat 102 dari surat An-Nisa, yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendaklah mendirikan sholat bersama-sama mereka, dan seterusnya. Adapun Imam Ahmad rahimahullah juga telah meriwayatkan dari Yazid Al-Fakir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat khauf bersama mereka. Maka ada satu barisan berdiri di hadapan beliau dan satu barisan lain berdiri di belakang beliau. Lalu beliau melaksanakan sholat dengan orang-orang yang di belakangnya 1 rakaat dan 2 sujud. Lalu mereka pun maju ke depan sehingga berdiri di posisi teman-teman mereka. Lalu orang-orang yang tadi menghadapi musuh segera mundur dan berdiri mengambil posisi teman-teman mereka. Lalu Rasulullah SAW pun melaksanakan sholat bersama mereka 1 rakaat dan 2 sujud. Kemudian beliau mengucapkan salam. Jadi Nabi SAW melaksanakan sholat 2 rakaat. Sedangkan mereka, yaitu para makmum, hanya melaksanakan 1 rakaat. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh An-Nasai rahimahullah. Hadis tersebut juga dimiliki banyak jalan dari Jabir radhiyallahu anhu. Dan dia tercantum di dalam kitab Sahih Muslim dari jalan yang lain dengan lafaz yang lain pula. Banyak ulama hadis yang telah meriwayatkannya dari Jabir radhiyallahu anhu, baik di dalam kitab Sahih, kitab-kitab Sunan, ataupun kitab-kitab Musnad. Adapun Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, itulah sholat khauf. Rasulullah SAW melaksanakan sholat bersama salah satu kelompok 1 rakaat, sedangkan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh. Lalu kelompok yang tadi menghadap ke arah musuh datang, lalu Nabi SAW melaksanakan sholat bersama mereka 1 rakaat yang tersisa. Lalu beliau mengucapkan salam bersama-sama mereka. Kemudian masing-masing kelompok dari mereka berdiri dan melaksanakan sholat 1 rakaat, 1 rakaat. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Jamaah di dalam kitab-kitab mereka. Dan hadis itu juga memiliki banyak jalan dari sekelompok orang dari kalangan sahabat. Dulur-dulur seiman, adapun perintah untuk membawa senjata di dalam sholat khauf menurut sekelompok orang dari kalangan ulama dialihkan kepada kewajiban lantaran zohir dari ayat tersebut, dan itu adalah salah satu pendapat Asy-Syafi'i rahimahullah. Hal itu juga ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, yaitu pada ayat 102 surat An-Nisa,
yang sedang kita bahas ini, yang artinya, dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu. Jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sedang sakit, memang sakit, dan siap siagalah kamu. Di sini maksudnya adalah di mana kalian itu harus tetap bersiaga. Apabila kalian membutuhkan senjata-senjata itu, kalian langsung bisa mengenakannya tanpa kesulitan. Sebagaimana ayat dari 102 surat Al-Baqarah yang artinya sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.